Well. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Di channel ini, kita akan merangkum alur cerita Donghua yang sedang viral. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di tengah alun-alun yang ramai, berdiri sebuah monumen pengujian magis, kokoh dan misterius. Di permukaannya, 5 kata terukir besar, seolah menyimpan beban yang sangat berat. Di depannya, seorang pemuda berdiri tegak. Wajahnya datar, tak ada goresan emosi apapun, kecuali sebuah senyum kecil yang melengkung di bibirnya. Sebuah senyum yang penuh dengan cemoohan untuk dirinya sendiri. Tangannya ia kepal dengan erat, begitu kuat hingga kuku-kukunya yang tajam menggigit dalam ketelapak tangan. Sebuah rasa perih sesaat muncul, mungkin satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa nyata saat ini. Xiao Yan, Dou Zili, tahap ketiga. Ranking rendah. Suara seorang pria parubaya menggelegar, membacakan hasil di monumen dengan nada datar, tanpa beban. Seperti yang sudah diduga, keributan pun meledak. Bukan sorak-sorai, tapi desingan dan tawa yang menusuk. Tahap 3, sudah kuduga. Si jenius itu kembali mundur selangkah. Cih, sampah seperti ini benar-benar mempermalukan seluruh klan. Kalau saja ayahnya bukan pemimpin klan, bocah hina ini sudah lama dibuang. Siapa yang mau peduli? Dia cuma parasit yang menggerogoti klan. Bagaimana mungkin jenius paling berkilau di Wu Tan Cheng bisa jatuh sedalam ini dalam beberapa tahun? Siapa tahu? Mungkin dia melakukan dosa besar sampai para dewa pun murka. Cemoohan dan ejekan datang dari segala arah, memenuhi telinganya, menusuk hingga ke palung hati. Pemuda itu menarik napas berat. Ia mengangkat wajahnya, menampakkan raut yang masih muda dan belum sepenuhnya dewasa. Matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah teman-teman seusianya yang kini menertawakannya. Senyum menghina di bibirnya perlahan luntur, berganti dengan kepahitan yang tak terkatakan. Orang-orang ini, gumamnya dalam hati, selalu sesadis inikah mereka? Atau, karena 3 tahun lalu mereka harus tersenyum dan membungkuk memberi selamat kepadaku, kini mereka ingin mengambil semuanya kembali dengan bunga-bunga ejekan. Dengan senyum pahit, Xiao Yan berbalik. Ia berjalan pelan, menyusuri kerumunan yang seolah-olah menciptakan dinding tak terlihat di sekelilingnya. Sosoknya yang menyendiri itu terlihat begitu asing di tengah lingkungan yang dulu ia kuasai. Selanjutnya, Xiao Mei. Suara penguji kembali terdengar. Seorang gadis remaja segera melangkah cepat dari kerumunan. Saat ia naik ke atas panggung, bisikan-bisikan ramai itu mereda. Sepasang mata pun terfokus, tertuju padanya. Gadis itu masih belia, mungkin sekitar 14 tahun. Kecantikannya memang tidak langsung mencolok, tapi wajahnya yang masih polos dan imut berhasil mencuri perhatian siapa saja yang menatapnya. Ia melangkah maju, meletakkan tangannya yang mungil di atas monumen batu hitam itu, lalu memejamkan mata dengan lembut. Seketika, monumen itu kembali bersinar terang. Dou Zili, tingkat ke-7. Xiao Mei, Dou Zili, tingkat ke-7. Ranking tinggi. Ya. Mendengar pengumuman itu, senyum bangga mekar di wajah gadis itu. Tahap ke-7. Luar biasa. Kalau terus begini, 3 tahun lagi dia sudah pasti menjadi Dou Ze sejati. Benar-benar layak disebut bibit unggul klan. Puji-pujian yang mengalir deras membuat senyumnya melebar. Ada sedikit kesombongan di sana, sebuah godaan yang sulit ditolak oleh gadis seusianya. Sambil bercakap dengan saudara-saudari seperguruannya, pandangannya tak sengaja melayang, mendarat pada sosok menyendiri di kejauhan, Xiao Yan. Ia mengerutkan kening sejenak, lalu memutuskan untuk tidak mendekat. Di antara mereka, kini sudah ada jurang yang terlalu lebar. Melihat penurunan Xiao Yan selama 3 tahun terakhir, ia tahu Xiao Yan hanya akan menjadi anggota klan kelas bawah. Sementara dirinya, dengan bakatnya, akan menjadi aset berharga klan. Masa depan mereka sudah tak lagi sejalan.
Sebuah desahan pelan keluar dari bibirnya. Xiao Mei teringat kembali pemuda itu 3 tahun lalu. Penuh energi, penuh percaya diri. Di usia 4 tahun ia sudah mulai berlatih, di usia 10 mencapai tahap ke-9 Dou Zili. Di usia 11, ia berhasil memadatkan Dou Ziqizunya dan menjadi Dou Ze termuda dalam 100 tahun sejarah klan. Saat itu, ketenaran dan kepercayaan dirinya memikat banyak hati, termasuk Xiao Mei. Tapi, jalan seorang jenius memang tak pernah lurus. 3 tahun lalu, pukulan paling kejam datang. 10 tahun kerja kerasnya, Dou Ziqizu yang ia kumpulkan, lenyap dalam semalam. Kekuatannya perlahan menguap, digantikan oleh rasa iba dan belas kasihan. Dari puncak kejayaan, ia jatuh ke jurang yang paling dalam-dalam sekejap. Pukulan itu membuatnya kehilangan semangat. Penghormatan berubah menjadi hinaan, sanjungan berubah menjadi cemoohan. Jatuh dari ketinggian seperti itu, mungkin adalah luka yang tak akan pernah sembuh. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di tengah riuh rendah, suara penguji kembali terdengar, menyebut sebuah nama yang seketika membuat semua orang diam. Tatapan pun berbalik, mencari sosok pemilik nama tersebut. Di sana, di tengah sorot mata semua orang, berdiri seorang gadis berbalut gaun ungu. Ia berdiri dengan anggun, wajahnya yang tenang dan lembut tak tergoyahkan sedikitpun oleh puluhan pasang mata yang menatapnya. Ketenangannya bak teratai di kolam yang tenang. Di usia yang begitu muda, ia sudah memiliki aurat seorang wanita dewasa yang puitis. Sulit dibayangkan betapa pesonanya nanti saat ia benar-benar tumbuh dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, kecantikannya jauh melampaui Xiao Mei. Tak heran jika semua orang terpaku. Dengan langkah-langkah kecil yang anggun, Xiao Sun Er mendekati monumen batu. Ia mengulurkan tangannya yang mungil, lengan berbalut kain ungu dengan benang emas dan hitam itu memperlihatkan pergelangan tangan yang putih seperti salju. Ia menyentuh monumen itu dengan lembut. Dalam keheningan yang membeku, monumen itu kembali bersinar. Dou Zili, tingkat ke-9. Ranking, tinggi. Melihat tulisan itu, seluruh alun-alun seketika membisu. Seperti semua orang menahan napas. Ia benar-benar mencapai tahap ke-9. Menakutkan. Posisi peringkat tertinggi termuda di klan ini, tanpa ragu lagi, milik Nona Sun Er, setelah keheningan pecah. Beberapa pemuda tak bisa menahan diri untuk bersiul, penuh dengan hormat dan kagum. Dou Zili adalah fondasi untuk menjadi Dou Ze. Ada 10 tahap. Dan jika seseorang berhasil mengumpulkan 10 tahap, mereka bisa memadatkan energi mereka dan melonjak menjadi Dou Ze yang dihormati. Di tengah kerumunan, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu itu dengan sedikit iri di matanya. Melihat hasilnya, sang penguji yang biasanya datar pun tersenyum. Ia menatapnya dan memberikan selamat, "Nona Sun Er, setengah tahun lagi, kau pasti sudah bisa memadatkan pusaran Douki Nona. Jika berhasil, kau akan menjadi Dou Ze di usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya dalam sejarah klan Xiao."